Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, itu Najib Abdullah, NJB Project, bisa juga disebut NJB Project. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi disk management. Ya. Jadi langsung saja kita masuk ke startnya, ke sebelah sini start. Terus caranya biar masuk ke disk management, kita harus klik kanan. Nah, klik kanan, terus kita cari yang namanya disk management. Dia akan muncul seperti disk management. Nah, saya akan menjelaskan fungsi disk management dan disk management. Disk management adalah sebuah snap-in yang merupakan bagian dari Microsoft Management Console disertakan dengan Windows XP. Sama seperti nama manajemen disk menyiratkan, itu alat yang digunakan untuk mengelola sistem disk baik lokal dan remote. Jika Anda sudah berada di komputer pribadi untuk beberapa tahun, Anda akrab dengan fdisk, flash disk. Utilitas yang digunakan bersama dengan perintah format untuk mengatur hard disk dari command prompt. Manajemen disk dengan antarmuka pengguna grafisnya berjalan jauh untuk menghilangkan kebutuhan perintah utilitas prompt dan membuatnya mudah untuk mendapatkan gambaran singkat dari sistem dan hubungan antara disk terpasang. Nah, itu adalah pengertian disk management. Ya, fungsi dasarnya disk management adalah menghapus partisi drive logis dan volume. Nah, ya setahu saya ini kita jadi bisa untuk mengetahui ukuran kapasitas di dalam laptop kita, kapasitas penyimpanan. Misalkan ini yang E, nah berapa? Ininya 167 GB dan yang D 88 GB, 19 GB. Yang C ini sistem 210 02 GB. Nah, terus fungsi yang selanjutnya bisa memformat partisi dan volume. Nah, yang ketiga mark partisi aktif. Yang keempat, menetapkan atau mengubah huruf drive untuk volume hard disk, drive removable disk, dan drive CD-ROM. Yang kelima, memperoleh gambaran visual cepat sifat semua disk dan volume pada sistem. Yang keenam, buat mount drive pada sistem dengan menggunakan sistem file NTFS. Yang ketujuh, mengkonversi dasar disk ke disk dinamis. Yang kedelapan, mengkonversi dinamis untuk disk dasar, meskipun ini adalah operasi destruktif. Yang kesembilan, pada disk dinamis membuat sejumlah volume khusus termasuk membentang bergaris cermin dan write 5 volume. Yang kesepuluh, manajemen disk membuat ekstensif menggunakan menu konteks. Mengklik kanan pada drive atau partisi biasanya akan memberikan menu yang berisi pilihan dan prosedur yang tersedia untuk perangkat tertentu. Item menu tindakan adalah metode alternatif untuk menentukan informasi yang sama. Sebuah keuntungan dari menggunakan manajemen disk, sebagian besar perubahan yang dapat Anda tidak memerlukan reboot sistem agar Anda dapat terus bekerja sambil prosedur lengkap. Nah, jadi di sini guys bisa kita atur di sini ya. Ini bisa kita open, export, di mark bisa juga, dan di sini ada format, kita juga bisa memformat lewat sini. Tapi ya kalau kalian mau membersihkan secara cepat ya langsung format gitu, tapi pasti ada file pentingnya, jadi jangan sampai ya.
dan sampai keklik ini. Harus dipilah dulu. Nah, di sini juga ada delete volume. Nah, bisa juga nih di sini langsung di delete volume. Properties di sini kita akan mengetahui masuk ke sini dia. Nah, ini ya. Jadi kita juga bisa mengubah namanya lewat sini biasanya. Oh, tidak. Kayaknya kita harus download Partition Wizard dulu. Ada aplikasinya Partition Wizard. Jadi bisa dibagi-bagi lagi. Cara ngebagi yang C ini, misalkan C ini kan bisa dibagi lagi. Yang ini, yang sebelah sini bisa ditambah ke C. Yang ke C bisa lagi dibagi ke sini tanpa install ulang. Bisa memakai Partition Wizard nama aplikasinya. Nah, itu bisa membagi partisi tanpa install ulang. Dan kalau yang C tidak bisa diformat ya, kecuali kita harus install ulang gitu. Nah, jadi itu saja semuanya yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang lengkapnya materi saya di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.